Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ngotail, Ngobrol Tapi Ilmu. Nah, bersama saya Oktariza, pada episode 6 Ngotail pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang seringkali kita lakukan, bahkan tanpa sadar nih. Misalnya kita lakukan ketika sedang sedih, marah, atau bahkan sedang gugup dan diam sekalipun kita melakukan ini nih. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi nonverbal. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, ada Kak Alia dan Kak Ipit. Mungkin teman-teman kita masih ada yang belum kenal nih Kak. Mungkin boleh perkenalan dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Luvita Febriani, akrab disapa Ipit. Nah, kalau aku Alia Rashida Jusri, biasa dipanggil Alia. Topik ini kelihatannya sederhana nih Kak, tapi kalau kita perhatikan dengan dekat, topik kita ini sangat lengket ya dengan kehidupan kita sangat sehari-hari. dekat ya Kak. Sangat dekat ya. Oke, mungkin aku mau mulai dulu nih dari pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih Kak. Pernah gak sih kakak sekalian itu merasa kalau seseorang itu lagi gak baik-baik aja gitu, padahal dia belum mengutarakan apa yang dia rasakan gitu Kak? Nah, hal ini sering terjadi ya Kak di kehidupan kita. Kadang kita itu bahkan bisa menebaknya dari cara dia berjalan aja atau dari cara dia masuk kelas nih Kak. Iya. Misalnya dia masuk kelas itu dengan wajah yang sangat serius nih, berjalan dengan cepat dan tidak banyak bicara seperti biasanya. Nah, kita itu langsung bisa merasa nih bahwa dia ini kayak nggak baik-baik aja nih Kak. Lagi gitu. ada masalah nih Iya. kayaknya gitu. Atau contoh lain saat di kampus nih Kak, misalnya kita mau persiapan presentasi. Kalau di kelas ini atau di rumah kita udah mempersiapkan materi yang akan dibahas saat kelas kan. Terus pas kita udah presentasi tiba-tiba ngeblank, gugup, jadi semua yang kita simpat, yang kita pelajari itu tadi hilang gitu aja. Langsung buyar ya Kak? Langsung buyar, benar. Nah, ya benar banget nih Kak. Jadi sebenarnya komunikasi itu bukan hanya tentang kata-kata gitu ya Kak? Betul sekali nih Kak. Komunikasi ini sering kita sebut dengan komunikasi nonverbal nih Kak. Oke. Jadi komunikasi nonverbal itu merupakan cara seseorang dalam menyampaikan pesan tetapi tidak menggunakan kata-kata nih Kak, melainkan dari ekspresi wajah, gestur tubuhnya, maupun nada bicaranya gitu Kak. Oke, berarti walaupun kita tidak bicara nih, tidak mengeluarkan suara apapun, tubuh kita berarti tetap menyampaikan suatu pesan ya Kak? Iya betul sekali Kak, itulah komunikasi nonverbal ya Kak. Oke. Jadi juga tubuh kita ini tidak pernah berhenti ya Kak untuk memberikan pesan kepada orang lain gitu. Oke, menurut kakak-kakak nih, kenapa sih Kak komunikasi nonverbal ini sangat penting? Nah, menurut saya sangat penting nih Kak, karena sebagian orang atau bahkan kita sendiri terkadang itu lebih percaya dari apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar begitu Kak. Misalnya seseorang nih, dia berkata, saya percaya diri kok, tetapi gestur tubuhnya itu menunjukkan dia itu tidak percaya diri. Misalnya dia berdiri dengan tidak tegap. Nah, kita yang melihat itu kan menyimpulkan bahwa dia itu tidak percaya diri begitu Kak. Jadi pesan yang tersampaikan itu justru malah berbanding terbalik gitu Iya ya, betul Kak? sekali Kak. Nah benar nih Kak, jadi komunikasi nonverbal ini juga membantu kita untuk menyampaikan suatu perkataan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata gitu. Kalau untuk contoh lainnya kayak dalam pertemanan nih Kak, saya ambil contoh. Ada misalnya dalam suatu circle nih, satu orang di mana dia ini dikenal dengan orang yang ceria ya Kak, ceria, terus humoris gitu. Nah ada sesuatu di mana ketika dia merasa tiba-tiba diam mungkin ya Kak? Banyak diemnya gitu di kelas. Jadi kita sebagai kawan ini langsung peka gitu ya Kak, langsung kelihatan gitu. Kayak perubahan dari dia ini kelihatan gitu loh. Jadi kita langsung menyimpulkan bahwa dia ini ada apa-apa atau ada masalah gitu. Langsung tahu nih kayak ngapa nih nggak seperti biasanya gitu. Tumben nih anak nih gitu Tumben kan. nih gitu. Kok nggak Kenapa kumat tiba-tiba gitu. diam gitu kan? Benar. Jadi secara nggak langsung nih komunikasi nonverbal ini berarti menuntut kita sebagai audiensnya menjadi lebih peka gitu dengan apa yang kita lihat. Nah betul sekali nih Kak, juga komunikasi nonverbal ini membantu kita memahami situasi itu dengan baik Kak. Oke, supaya lebih jelas mungkin Kak, kita akan bahas beberapa bentuk komunikasi nonverbal. Nah mungkin teman-teman kita masih ada yang belum paham nih Kak, apa-apa aja sih bentuk komunikasi nonverbal. Mungkin dari Kakak Ipit dulu ya. Oke, jadi bentuk komunikasi nonverbal yang pertama itu ekspresi wajah nih Kak. Juga ekspresi wajah ini merupakan komunikasi nonverbal yang paling mudah kita pahami atau yang paling mudah kita ngerti gitu Kak. Yang paling mudah terlihat ya Kak? Iya betul sekali Kak.
Nah, misalnya ini senyuman nih Kak. Ya. Senyuman itu kan menunjukkan kebahagiaan, atau keramahan seseorang. Misalnya kita jumpa di jalan nih, kita senyum gitu Kak. Kayak contoh lainnya juga nih Kak, kayak misalnya kita di kampus nih. Kita datang ke kampus dengan senyuman hangat lah gitu Kak, dengan mood yang bagus gitu. Kakak-kakak juga sama gak sih kalau misalnya ke kampus nih kita disenyumin orang atau kita memberi senyuman kepada orang lain, hati kita tuh ingat menghangat gak sih Kak? Iya Kak, kayak jadi lebih happy aja gitu Kak menjalani hari. Daripada kita kayak datang ke kampus kita senyumin orang dibalas dengan sinisan, dibalas dengan muka datar, itu sakit hati bukan Kak? Iya Kak. sih Kak. Soalnya Jadi saya bad pernah mood. saya pernah kejadian itu, saya pernah ngalamin, memang gak enak, bener-bener gak enak sih Kak kayak gitu tuh. Iya Kak, karena kita kan kayak udah kita senyum nih ke orang, terus orangnya biasa aja kayak apa sih gitu. Jadi kita nggak semangat gitu ya jadinya. Karena kan ikutan anjlok ya Kak, Iya, buat betul dibuatnya. Niat kita udah baik tapi nggak dibalas Iya gitu. betul. Nah, karena kadang satu senyuman saja tuh bisa merubah mood kita gitu. Misalnya dari tadi yang bad mood, tiba-tiba di jalan ada yang senyum, ada yang nyapa kita. Itu bisa merubah hari-hari kita gitu, Iya, menjadi betul, lebih betul. semangat lagi gitu. Iya. Selanjutnya selain Ekspresi wajah. selain ekspresi wajah ya Kak Ipit. Iya. Selanjutnya apa aja sih Kak bentuk komunikasi nonverbal? Ada lagi kontak mata Kak. Kayak Oke. misalnya nih kita mengadakan suatu presentasi lah ya, kita ambil contoh lagi presentasi di kelas. Kakak-kakak kalau misalnya nih lagi presentasi di kelas, terus audiens ini semangat untuk memperhatikan, tuh lebih ngerasa dihargai nggak sih Kak? Iya betul Iya, sekali Kak. Kak. Nah, daripada kita core nih di depan memberikan materi penjelasan, tapi audiens malah sibuk sama dunia sendiri, sakit hati bukan sih? Iya, selain sakit hati juga bikin kita ngeblank gitu. Iya. Iya benar. Bikin kita kayak merasa kita itu nggak dihargai ya Kak. Iya, Kita udah bener banget, berdiri di depan gitu. Pernah ngalamin Kak Ipit? Kadang ya Kak. Terkadang kan. Oke, siap. Nah sebaliknya nih Kak, kalau seseorang itu terus melihat ke ponsel nih, contohnya tadi kan kita presentasi nih. Iya. Misalnya kita itu presentasi dengan teks. Nah kita ini asik baca teks aja gitu kan. Nah jadi audiens itu kayak merasa nggak menarik, Iya, bosan bener presentasinya banget, kayak gini aja gitu. Apalagi yang bagian belakang ya Kak, malah sibuk sama dunia sendiri gitu. Mungkin berasa didongeng gak sih Kak Iya, kalau kita betul baca sekali, Kak. textbook gitu. Itu sering kali terjadi nih, apalagi di kampus ya Kak. Nah karena kita merasa ketika audiens itu tidak mendengarkan kita merasa tidak dihargai dan Iya. itu malah bikin kita buyar gitu. Iya betul sekali Kak. Selain gestur tubuh dan kontak mata, apalagi nih Kak Ipit? Nah ada lagi nih Kak, bentuk komunikasi nonverbal yang ketiga itu gerakan tangan atau gestur. Oke. Nah, gerakan tangan ini juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal nih Kak. Nah, misalnya tadi kita ambil contoh presentasi ya Kak. Iya. Nah, ketika presentasi kita itu menggunakan gerakan tangan. Iya. Misalnya kita menekankan poin yang penting, atau ketika kita sedang lupa nih Kak, kita kayak apa sih gitu, pasti Iya. kayak gitu ya Kak. Kayak mengulang-ulang gitu Iya, kan Kak. betul. Kayak seakan-akan kita lu lagi mikir tapi menggunakan tangan gitu. Iya betul sekali Kak. Nah, kalau Kak Ipit tadi kan ngambil contohnya tadi di kampus ya Kak ya. Iya. Nah kalau saya ambil contohnya misalnya kita kayak lagi di luar nih, kita jumpa sama teman kita ingin menyapa, tapi nggak memungkinkan untuk kita teriak di depan umum, gara posisi teman kita ini jauh. Iya. Jadi cukup dengan lambaian tangan seperti, nah Iya. kata hai sudah tersampaikan kepadanya gitu. Iya. Jadi gerakan tangan kita melambai aja tuh udah ada maknanya gitu Iya kan Kak. betul. Bahkan gerakan kecil aja kayak mengangguk itu juga menunjukkan bahwa kita itu setuju dan memahami gitu dengan apa yang orang lain sampaikan. Iya, Kak. Namun juga kembali lagi ya Kak, di mana kita berada Iya, kita harus betul. menyesuaikan juga. Misalnya di negara kita aja sama negara di India itu udah berbeda kan Kak Iya, kebudayaannya. Kalau di India tuh mereka mengungkapkan suatu persetujuan, mereka malah menggeleng gitu kan Iya, Kak. betul. Padahal itu di Indonesia diartikan sebagai Tidak tidak setuju. setuju, bener banget. Nah, mungkin kayak mana sih Kak Ipit? Kalau Kayak orang boleh India, contohin orang kalau India gimana sih setuju tuh menggelengnya? kayak mana? Kak Ipit? Sama-sama aja nggak sih Kak? Oke kita coba nggak sih? Boleh. 1, 2, 3. Itu menandakan dia orang India ya Kak ya? Iya betul. Bener banget. Jadi jangan sampai salah nih Kak. Nanti Kakak ke India, Kakak mau nolak nih. Tapi Kakak geleng-geleng nanti disangkanya Salah paham juga malah ya. iya, jadi arti. salah paham. Heeh. Oke, selanjutnya ketika kita bicara pastinya kita juga identik dengan postur tubuh. Itu gimana sih Kak Alia? Nah kalau untuk postur tubuh nih, kakak-kakak juga ngerasain hal yang sama nggak? Kalau misalnya kita ambil lagi contoh presentasi atau sedang menyampaikan sesuatu. Yang dekat dengan Kalau- kita aja. Iya kan? benar.
Kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu dengan postur tubuh yang tegap, kita lebih percaya diri nggak sih Kak? Bener banget Betul Kak. banget, Kak. Bahkan kita ngelihat aja kayak oh dia kayak percaya diri Iya. banget nih gitu. Iya, apalagi kalau kita nih misalnya ngelihat orang lagi presentasi dengan postur tubuh yang tegap, kita juga kagum nggak sih? Dia keren lah, Iya, Kak. dia percaya dirinya oke Public lah. speakingnya bagus Iya. gitu ya Kak. Makin-makin ya Kak nilai Iya. plusnya ya Kak. Nah sebaliknya jika tadi kan kita ambil contoh presentasi ya. Iya. Nah, jika seseorang itu melakukan presentasi itu dengan misalnya bahunya turun, dengan tidak semangat gitu, bisa juga intonasi suaranya gitu. Nah, itu tuh menandakan bahwa dia itu mungkin gugup atau tidak percaya diri gitu, Kak. Sehingga audiens itu kurang tertarik pada pembicaraannya begitu, Ya, Kak. inilah yang menyebabkan nanti presentasi, contohnya presentasi tadi Iya. ya, kayak cuma sekedar formalitas Iya, saja betul gitu. sekali, Kak. Yang teman-teman di depan menjelaskan, tapi yang belakang kayak nggak tertarik gitu. Sibuk Apa sama sih? dunianya. Terserah lah gitu. Iya. Yang depan tuh mau gimana gitu. Selain itu ada juga kalau kita berbicara pasti ada nada dan intonasi nih. Bagaimana sih Kak? Nada dan intonasi ini dalam komunikasi nonverbal. Kadang kalimat yang sama itu bisa memiliki makna yang berbeda nih Kak, tergantung cara kita mengungkapkannya atau cara kita berbicara kepada orang lain. Iya. Nah misalnya kita ambil contoh kata baik. Nah kalau diucapkan dengan nada ramah nih contohnya nih Kak, baik terima kasih gitu ya. Nah itu tuh menandakan bahwa kita itu mengungkapkannya tuh dengan tulus begitu Kak. Tapi beda lagi ceritanya kalau diungkapkan atau disebutkan dengan nada yang sinis ya Kak. Iya. Kayak misalnya, ya udahlah, ya baiklah gitu. Iya. Jadi lebih ke apa sih gitu ya Kak Iya, ya? jadi nada itu sangat menentukan. Iya betul sekali Kak. Biasanya kesalahpahaman ini sering terjadi di via chat ya Kak. Karena kan kita nggak bisa denger nih intonasi orang nih seperti apa gitu. Kadang sering salah paham. Misalnya Kak Aldia nih ngetik oke, OKE, tapi kita yang membaca kadang intonasinya malah keras gitu. Iya. Padahal maksud Kak Aldia mungkin nggak seperti itu. Padahal gitu. dia sedang biasa aja ya Iya, gitu Kak. Mungkin dia sedang senyum-senyum ngetik Iya. oke tuh. Kita yang salah paham dengan Iya, maknanya jadi gitu Kak. Sering salah paham sih kalau di SMS itu. Iya betul. Tapi lebih dominan cewek sih kalau kayak gitu ya. Cewek banget ya Kak. Berpengalaman ya Kak. Itu kan kita udah bahas tadi nih bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Iya. Kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, bagaimana sih pengaruh komunikasi nonverbal ini dalam kehidupan pendidikan gitu? Nah kalau untuk dunia pendidikan ini komunikasi nonverbal ini sangat besar ya Kak Iya. pengaruhnya Kak. Jadi kayak guru yang mengajar dengan ekspresi wajah yang hidup tuh kelas juga hidup juga dibuatnya. Iya, betul banget Kak. Apalagi untuk guru SD nih misalnya nih calon-calon guru SD nih ya Iya. kakak-kakak ini. Nah misalnya kita guru SD mengajar dengan wajah yang murung, mood tidak oke gitu. Jadi siswa ini pasti lebih ngantuk gitu ya Kak. Beda dengan kita yang ngajar dengan keadaan yang lebih hidup gitu, suasana Iya, mood betul, yang Kak. lebih hidup, kelas yang lebih hidup. Jadi siswa yang tadinya nggak mood-moodan belajar dengan pembawaan kita tuh jadi lebih memperhatikan gitu Kak kita Iya. di depan gimana Berarti gitu. harus lebih ekspresif ya Kak, apalagi anak SD. Iya. Kalau kita pakai metode kayak kita presentasi ini textbooks, mereka bahkan tidak akan tertarik gitu. Benar, apalagi untuk anak SD ini fokusnya paling cuma 5 menit habis Iya. udah buyar gitu Jadi ya. harus sesuai lah ekspresi dan gestur yang kita gunakan supaya bagaimana nih anak-anak kita nih tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu. Iya benar sekali. Iya betul sekali Kak. Karena kita kan sebagai mahasiswa itu pasti sering melakukan presentasi nih Kak. Nah jika seorang presenter itu berdiri dengan tegap, kemudian dia percaya diri, terus menatap audiens itu akan lebih mendengarkannya begitu Kak. Betul banget Kak. Jadi juga kita bahkan lebih semangat gitu Kak, Iya, betul, mendengarkan Kak. apa yang disampaikan dan juga materi apa yang disampaikan oleh pemateri itu juga bisa kita pahami dengan baik Iya. gitu. Nah tadi sudah komunikasi di dunia pendidikan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari nih Kak, bagaimana sih bentuk komunikasi nonverbal ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah kalau untuk di kehidupan sehari-hari kayak yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi, Iya. saya ambil contoh pertemanan nih, yang dia ini kita kenal dengan orang yang ceria, orang yang humoris gitu kan. Iya. Nah di satu hari dia lebih banyak diem. Tiba-tiba diem gitu. Iya, diem nggak ada sebab gitu. Pas kita lagi kumpul gitu kan, pasti kita sebagai kawannya juga udah peka ya Kak. Ini ada apa nih sama anak Iya. ini gitu? Iya, Ada bener banget, masalah Kak. kah atau ada Pasti apa kita kah juga gitu. mikir dia nggak lagi baik-baik aja nih. Iya, gitu kan. bener. Langsung nebak ya Kak. Iya. Kenapa nih dia tiba-tiba Ah. seperti ini gitu? Nah dari situ Kak, kita sebagai temannya nih ya, kita bisa mendekat ke dia gitu kan dan bertanya karena kita sebagai teman pasti tahu kan kondisi teman kita gitu. Iya.
Jadi kita nanya, misalnya ada apa gitu kan, apa yang sedang terjadi gitu Kak. Jadi juga kita sebagai audiens itu emang dituntut peka gitu. Iya, betul Ketika sekali, melihat Kak. teman yang lagi bad mood, ya kita mungkin inisiatif nanya gitu, dia kenapa. Bahkan kalaupun dia bilang nggak apa-apa, tapi kita bisa nilai kan ekspresi wajahnya Iya. udah berubah. Itu Iya, kita bisa kita juga tahu kan Kak, kita Iya. sebagai temannya gitu. itu kita bisa langsung mengambil sikap apa sih yang sesuai Iya, gitu, yang harus betul. kita lakukan gitu. Nah, kalau begitu Kak, apa sih yang harus kita lakukan supaya komunikasi nonverbal kita ini bisa berjalan dengan efektif gitu? Pertama itu kita bisa melakukannya itu menselaraskan kata-kata dengan gestur tubuh nih Kak. Nah, contohnya kita itu misalnya kita berbicara yang positif nih, tapi ekspresi kita itu menunjukkan yang sebaliknya gitu. Iya. Contohnya saya berkata gitu kan, aku nggak apa-apa kok, aku Iya, bahagia kayak yang gitu. tadi ya, Kak. Iya. Tapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia itu sedang tidak baik-baik aja gitu Kak. Itu pasti menimbulkan kesalahpahaman Iya, kan Kak. betul. Jadi juga audiens itu merasa apa yang harus kita lakukan Iya, gitu. Bahkan nanti misal Kak Ipit nih lagi bad mood seperti yang Kakak sampaikan tadi, Iya. tapi Kakak bilang nggak apa-apa. Iya. Padahal Kakak mengharapkan teman Kakak ini peka gitu. Teman Kakak ini Ternyata temannya nggak peka. iya, ternyata dia nggak peka, malah itu menimbulkan sebuah kesalahpahaman Iya, dan betul masalah sekali, baru Kak. dalam Iya. pertemanan gitu. Selanjutnya apa lagi Kak? Nah, yang kedua tuh perhatikan situasi. Jadi cara kita bersikap saat di kelas, saat presentasi, atau saat ngobrol nyantai dengan kawan itu diperhatikan. Oke. Kita harus tahu tempat di mana kita harus bersikap formal, di mana kita harus bersikap nyantai gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan Iya. semuanya. Jangan sampai nanti kita ngobrol sama dosen malah kita santai gitu, Iya. nggak Oh, sesuai sekali, Kak. dengan Auto C nilai kayak gitu, nggak boleh itu. langsung C ya Kak. Adabnya kena. Adab Bahkan kena etika. Mungkin Iya. sebaliknya juga nih Kak. Ketika teman kita lagi curhat tapi kita bersikap formal gitu. Iya. Nggak sesuai ya Kak. Iya, jadi emang harus betul-betul sesuai lah dengan tempat. Kita Iya, harus paham betul. situasi. Kita ngobrol itu seperti apa gitu. Nah, dan yang tidak kalah penting nih Kak, Iya. kita juga harus belajar peka terhadap bahasa tubuh orang lain. Bener Nah, banget, itulah. yang kita bahas tadi ya Kak. betul Kak. Karena komunikasi itu kan bukan hanya tentang kita menyampaikan kata-kata aja kan Kak. Betul. Juga dari postur tubuh seseorang begitu Kak. Karena memang komunikasi ini kan selain kita melihat dari kata-kata juga kita menilai nih dari postur dan ekspresi yang mereka sampaikan Iya, gitu. betul Kak. Betul Kak. Nah, dari obrolan kita hari ini kita bisa memahami bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi juga bisa disampaikan melalui gestur tubuh, ekspresi wajah, dan juga mungkin nada suara yang kita sampaikan. Bahkan mungkin komunikasi nonverbal ini menjadi lebih kuat nih Kak daripada komunikasi menggunakan kata-kata secara langsung. Iya, betul sekali. Itu Kak. tadi diskusi kita mengenai komunikasi nonverbal. Terima kasih banyak nih Kak, Kak Alia dan Kak Ipit udah mau berbagi ilmu pada episode Ngotail pada hari ini. Terima kasih juga Kak Okta. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membuat kita lebih sadar dengan cara kita berkomunikasi. Iya, mungkin setelah ini kita bisa lebih memperbaiki cara kita dalam berkomunikasi, Iya, mungkin betul dengan teman atau dengan dosen, bahkan orang tua ya Kak. Karena ternyata terkadang kita diam pun ada maknanya juga ya. Kak. Bener banget Kak. Nah, baik teman-teman, sampai sini dulu ya podcast kita pada episode 6 ini. Yang harus kita ingat bahwa komunikasi itu bukan hanya melalui kata-kata, bahkan komunikasi melalui nonverbal itu bahkan menjadi lebih kuat dan lebih mengekspresikan apa yang kita rasakan. Nah, sampai bertemu di episode Ngotail selanjutnya yang gak kalah seru. Pasti akan banyak lagi narasumber-narasumber hebat lainnya yang akan tampil di podcast Ngotail kita pada episode selanjutnya. Nah, mungkin segitu dulu ya Kak untuk hari ini. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu untuk kita semua. Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.